Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah posting tentang sebuah video yang menyatakan bahwa sebetulnya leadership skill itu sangat-sangat penting sekali. Dan dari video itu ternyata banyak yang nge-DM saya ke Instagram @gdibp yang menanyakan, mana yang lebih penting, leadership atau salesmanship? Mana yang lebih penting, skill memimpin atau skill untuk jualan? Kalau kita bicara soal mendapatkan income, yes, saya setuju kalau dikatakan bahwa salesmanship itu sangat penting. Tapi kalau kita bicara soal entrepreneurship, menjadi seorang pengusaha yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya menjadi besar, leadership skill itu sangat-sangat penting. Bahkan sebetulnya bisa dikatakan jangka panjang leadership skill lebih penting daripada salesmanship. Kenapa? Jadi gini, kalau kita memiliki skill penjualan yang baik, kita jago jualan, kita mengerti digital marketing, kita mengerti bagaimana caranya membuat orang ingin membeli produk kita bisa mencetak misalnya omset 100 juta sebulan. Kita sendiri bisa. Bisa banget, sangat-sangat bisa. Tapi kalau kita bicara untuk mengembangkan bisnis kita dari 100 juta sebulan menjadi 10 miliar sebulan, itu udah nggak bisa dikerjakan satu orang. Itu harus punya tim. Nah, bagaimana caranya supaya tim kita bisa berjalan dengan baik? Leadership skill lah jawabannya. Kita harus bisa memimpin tim kita. Nah, masalahnya gini, kita nggak bisa meng-hire tim yang skillnya di bawah kita. Misalnya kita mau meng-hire seorang yang jago closing, nah, yang jago jualan. Kalau kita meng-hire orang, tim sales yang skillnya di bawah kita, percuma. Nggak akan efektif, nggak akan 100% efektif. Kita harus meng-hire orang-orang yang punya pengalaman lebih baik daripada kita, punya skill lebih hebat daripada kita, baru kemudian kita delegasikan tugas ini ke mereka supaya mereka bisa membawa perusahaan kita maju lebih jauh lagi. Bicara digital marketing, kalau misalnya saya mengerti, saya anggaplah pengalaman Facebook Ads saya, misalnya saya mengerti bagaimana caranya menghasilkan 100 juta sebulan. Kalau saya punya tim yang tugasnya adalah membuat ads di Facebook, saya berekspektasi dia mengerti bagaimana caranya menghasilkan 1 miliar sebulan dan saya akan rekrut 10 orang. Kenapa? Karena kalau nggak begitu ya, perusahaan saya nggak akan maju, stuck di 100 juta, 100 juta sebulan. Nah, untuk bisa meng-hire tim yang bisa menghasilkan 1 miliar sebulan, yang diperlukan apa? Leadership skill, kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Simpelnya kepemimpinan adalah seperti ini. Kita punya visi artinya tujuan gitu ya, VISI bukan VC, bukan venture capital, bukan. Visi artinya VISI, memiliki tujuan goal yang jelas. Perusahaan akan dibawa kemana? Goalnya apa? Apa yang ingin kita capai? Dalam waktu berapa lama? Itu namanya visi. Seorang leader harus punya tujuan yang jelas dan sangat clear sekali, jelas sekali kemana perusahaannya akan menuju. Dan untuk mencapai tujuan itu, apa-apa saja sumber daya yang diperlukan. Apa-apa saja milestone yang akan dicapai supaya misalnya dalam 10 tahun bisa IPO misalnya. Kalau 10 tahun mau IPO, maka harus punya aset sekian miliar, harus punya omset sekian, dan apa-apa saja yang diperlukan untuk sampai ke sana. Itulah seorang leader. Kalau seorang leader tidak memiliki tujuan pandangan goal yang jelas, maka akan mudah sekali terombang-ambing. Akan mudah sekali kemudian diatur oleh timnya. Jadi bukan kita mengatur tim, tapi kita diatur oleh tim. Pak, kita kesini aja, lebih enak, lebih gampang. Pak, kita kesana aja, wah akan gampang sekali. Pak, ini ada peluang bisnis yang bagus nih, mendingan kita ambil ini aja. Tapi kalau kita seorang pemimpin udah clear tujuannya kemana, maka kita menuju ke sananya akan lebih cepat. Yes, sepanjang jalan pasti akan ada tantangan-tantangan, challenge-challenge, godaan-godaan tuh pasti akan ada. Tapi kalau seorang pemimpin yang baik, itu akan sangat keras dengan tujuannya, tapi akan lebih fleksibel dengan metodenya selama mencapai goal yang sama. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang di video saya sebelumnya, kita harus belajar menjadi seorang pemimpin. Leadership skill, leadership itu adalah sebuah keterampilan. Keterampilan artinya kita lahir nggak punya skill itu, kita nggak punya keterampilan itu, tapi kita bisa belajar. Seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar, artinya apa? Ini adalah sesuatu yang bisa dilatih. Latihannya di mana? Oh, banyak banget tempatnya. Kalau saya sendiri, saya ikutan di satu komunitas yang namanya JCI, Junior Chamber International. Sebuah organisasi kepemimpinan, leadership organization yang tujuannya adalah memberikan skill, menjadi wadah untuk memberikan
kemampuan keterampilan kepemimpinan bagi para anggotanya. Bagaimana caranya bisa mencapai memberikan keterampilan leadership itu kepada para anggotanya? Banyak banget kegiatannya. Mulai dari training-trainingnya, mulai dari memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya untuk menjadi project director, udah ada jenjang karirnya menjadi vice president, executive vice president, sehingga semua orang itu akan berkesempatan untuk menjadi pemimpin kalau bergabung di organisasi ini. Nah, saya bergabung di sana sangat-sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang nonton video ini juga tertarik untuk bergabung bersama di JCI supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu bukan sekedar pemimpin yang tunjuk gitu ya, oh yuk kita kesana, enggak, tapi kita sama-sama belajar bareng-bareng, kita kerjain sama-sama. Kalau kemudian ada sesuatu tantangan, kita diskusikan sama-sama. Kemampuan komunikasi sangat penting kalau kita menjadi seorang pemimpin. Makanya mudah-mudahan teman-teman ke depan menyambut Indonesia Emas itu harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, entah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk perusahaannya, bahkan untuk lingkungan sekitarnya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.